Shalom saudara-saudara, selamat pagi dan juga selamat Natal. Kita mau saat ini memuji Dia dan satukan hati pikiran kita hanya memuji dan menyembah kita. Mulut kita boleh pakai masker, tapi jangan menghalangi kita untuk memuji Dia. Katakan dengan suara yang lantang, haleluya, haleluya. Yesus
Haleluya Yesus. Kami memuji Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Sebab kami tahu ya Tuhan, sungguh ajaib kasih yang sudah Engkau nyatakan bagi kami semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap mau menaikkan syukur bagi-Mu. Sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa baik. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Engkau mau datang ke dalam dunia ini bagi kami semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Dia dengan sorak-sorai, hati yang bergembira dan segala apa yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Dia itu Tuhan kami, Dia
katakan, Dia lahir bagi kami semua. Haleluya. Dia mati dan bangkit bagi kita semua. Maknai Natal dengan benar, saudara-saudara. Bukan suatu perayaan, tapi suatu kesukaan di dalam hidup kita. Bahwa Yesus telah lahir di dalam hati kita. Dan mari kita sambut Dia dan kehidupan kita. Haleluya. Dia yang maha kuasa.
Silakan duduk saudara-saudara. Senantiasa kita mau sambut Dia sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Bukan saat Desember aja, tetapi setiap waktu kita mau sambut Dia di dalam hidup kita sebagai Raja. Amin. Amin. Tanpa Dia kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Dia berikan kehidupan yang kekal bagi kita. Oleh sebab itu Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, tapi kita boleh hidup yang kekal, hidup yang penuh kelimpahan. Itu yang harus kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sembah Dia. Katakan saudara, betapa besar kasih-Mu Tuhan bagi hidup kami. Besar kasih-Mu Allahku, ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab hanya Engkau Allah yang layak disembah. Sebab hanya Engkau Allah yang layak dipuji. Sebab begitu besar kasih yang sudah Engkau berikan bagi kami. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Jemaat sembah Dia. Rasakan kasih itu mengalir di dalam saudara. Rasakan kehadirannya di dalam hidup saudara. Untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Waktu saya berikan bagi hambanya. Adalah pencipta yang maha besar. Kau juga yang telah mengasihi kami, yang telah turun ke dalam dunia ini menjadi sama seperti kami untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Sungguh kasih yang besar yang telah Kau nyatakan bagi kami ya Tuhan. Sebab itu kami persembahkan segala pujian kami kepadamu Tuhan. Dalam keadaan keterbatasan kami ya Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami percaya apa yang kami sembahkan hari ini Tuhan menyukakan hati-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini di mana kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, baik yang beribadah di rumah juga ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sana dan menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu. Terima kasih, urapi hamba-Mu, lengkapi dengan hikmat-Mu ya Tuhan, urapi kami semua yang telah mendengar firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, segala hormat bagi nama-Mu. Kami persembahkan segala pujian kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi pada semua yang ada di sini maupun yang beribadah di rumah. Hari ini kita ada di minggu terakhir dari tahun 2021.
Ya, kemarin kita merayakan Natal dan beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Ya, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dan dimanapun kita ada dan apapun yang kita alami, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, itu yang kita yakini dan hari ini kita mendengar firman Tuhan yang saya beri judul keserupaan dengan Kristus, masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Ya, yaitu firman Tuhan yang merupakan penutup dari tema kita, yaitu berubah buat pembaruan budi kita. Nah, saudara, kalau seorang arsitek, seorang arsitek yang sedang mau membangun sebuah bangunan, ya, dia tentu sudah punya gambaran dalam angan-angannya. Ya. Apa gunanya? Itu dimulai dari apa sih yang mau saya bangun ini? Untuk apa? Ya, bangunan ini untuk apa? Dia mulai merancang bentuknya, lalu bahannya dari apa? Gitu. Ya, ukurannya gimana? Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bangunan itu sudah ada di dalam benaknya, ya, rancangan. Nah, demikian juga apa yang dibuat oleh Tuhan dalam menciptakan atau menjadikan manusia, dan Tuhan itu sudah merancangkan manusia itu dari kekal gitu. Ya, jadi rancangan keserupaan dengan Kristus itu bukan terjadi secara mendadak. Ya, secara mendadak, tetapi itu merupakan rancangan dari kekal sampai kekal. Nah, dari kekal itu kapan? Tidak tahu. Yang tidak ada batasannya, itu kekal namanya, dari kekal sampai kekal itu tidak ada batasnya. Kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, bahwa Allah itu merancangkan manusia dan merancangkan bahwa manusia yang akan diciptakan itu juga akan jadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita membaca dalam Kejadian 1, itu ayat 26 dan 27, itu kesannya manusia itu diciptakan tanpa rencana kekal gitu. Ya, sebab setelah Allah menciptakan semua yang ada dalam dunia ini, alam ini diciptakan, lalu Tuhan itu setelah lengkap semuanya, lalu Tuhan berfirman, katanya dalam ayat 26 Kejadian 1 itu, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan seterusnya. Kan kesannya itu setelah mereka Allah itu menjadikan semuanya, semua sudah lengkap, baru muncul dalam benak Allah kita jadikan manusia. Kesannya seperti itu. Ya, tetapi sebenarnya tidak. Yaitu hanya ayat ini, Kejadian 1:26 itu adalah menurut pandangan Musa. Ya, karena dia berbicara sebagai manusia, dia juga menulis itu untuk manusia. Ya, seolah-olah Tuhan itu menjadikan manusia itu tanpa rencana kekal. Dari kekal gitu. Ya, karena ayat-ayat yang nanti kita akan pelajari itu menceritakan bahwa Tuhan itu menjadikan manusia dan merancangkan keserupaan dengan Kristus itu dari kekal. Ya, bukan secara mendadak. Dari kekal itu kita tidak tahu kapan. Ya, bahkan sebelum dunia dijadikan katanya. Ya, mari kita periksa. Kita mulai dengan masa lalu. Ya, masa lalu. Nah, dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30 itu di situ sudah saya cantumkan ayatnya. Bunyinya begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, dari semula. Jadi ini berbicara tentang kekekalan itu. Semula itu kapan? Tahu itu kekal, dari kekal.
mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, perhatikan kata-kata yang saya warnain merah itu, ya, dipilih dari semula. Ya, saya warna merah di situ, ditentukan dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Jadi keserupaan dengan Kristus itu bukan secara mendadak, tapi dirancangkan jauh sebelum dunia ini dijadikan, kata Efesus pasal 1 ayat 4. Yang dijadikan, ditentukan, dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kapan dunia dijadikan? Itu namanya kekal, karena tidak ada yang tahu. Ya, kalau Kejadian 1 itu kesannya Tuhan itu menjadikan dunia itu sejak di kejadian itu, kan sebetulnya tidak. Kejadian 1 itu Tuhan menata dunia ini. Mulai ada terang, ya, dipisahkan air dengan daratan, itu kan menata. Kapan Allah menciptakan dunia ini? Nggak tahu. Nah, itu namanya kekal. Ya, jadi Tuhan itu merancangkan manusia sejak kekal. Kita tidak tahu kapan. Ini menjadi rahasia Allah yang paling dalam yang kita tidak tahu. Nah, kalau Allah memilih kita dari semula, dari kekal, itu ada beberapa pandangan gitu. Ya, beberapa pandangan dari bapak-bapak gereja atau reformator dari gereja. Itu Yohanes Calvin yang berpendapat begini. Calvin ini adalah reformator gereja, salah satu pembaru gereja yang hidup pada abad yang lalu. Dia mengatakan begini, Allah itu menentukan takdir kekal manusia. Jadi manusia itu ditakdirkan sejak kekal. Ada ditakdirkan untuk selamat, ada ditakdirkan untuk binasa. Jadi Tuhan itu menakdir, ini kamu yang binasa, ini yang selamat. Gitu. Nah, artinya Tuhan itu memilih secara acak. Ya, dia milih, dikumpulkan ini yang selamat. Nah, nanti yang selamat ini bakal percaya. Nah, yang tidak dipilih, ya itu binasa sudah. Jadi Tuhan itu memilih secara acak, itu Calvin. Lalu Luther, ya Lutheran ini ya disebut Lutheran. Ini Allah tidak menetapkan orang untuk binasa, tapi orang binasa itu karena dia menolak untuk percaya. Nah, dalam pengertiannya itu Tuhan pilih semua orang untuk selamat, karena dalam Petrus 3:9 itu Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, kata. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, berdasarkan ayat ini, Luther itu menganggap Tuhan itu tidak pernah menakdirkan seorang binasa seperti Calvin. Atau Calvin tadi mengatakan ditakdirkan ini yang selamat, ini yang binasa. Luther enggak, semua orang ditakdirkan untuk selamat. Nah, yang binasa itu apa? Yang menolak untuk percaya. Ada perbedaan di sini. Lalu ada kelompok yang lain adalah Arminius. Ini disebut Arminian. Ini biasa dianut oleh gereja-gereja Pentakosta. Ya, sebagian besar dari GBS juga menganut ini. Ya, jadi Tuhan itu memilih berdasarkan prapengetahuannya. Tuhan kan maha tahu. Gitu. Maha tahu itu artinya tahu sampai kapanpun. Dia tahu masa depan kita, dia tahu apa yang akan terjadi sampai kekal. Dia tahu semuanya, tidak ada rahasia.
Jadi dia tahu, oh, orang ini nanti akan menerima Tuhan. Orang ini akan percaya, itu yang dipilih, yang ditetapkan. Nah, yang tahu Tuhan ini tidak akan percaya, ya dibiarkan gitu. Nah, ini Armenian gitu ya. Nah, yang mana yang betul gitu? Ya, yang satu mengatakan dipilih secara acak, yang satu mengatakan semuanya selamat, cuma yang menolak itu. Yang satu mengatakan, oh dipilih berdasarkan pengetahuan Allah, orang ini bakal selamat. Yang mana yang benar? Nggak ada yang tahu. Saya katakan semua benar gitu. Kenapa? Karena semua punya dasar yang berbeda-beda gitu. Ada alasan. Alasannya apa? Berdasarkan ayat-ayat. Nah, yang mana kita akan katakan, oh ini salah, ini benar. Nggak tahu. Nah, ada yang pasti di sini. Apa yang pasti? Yang pasti itu adalah bahwa pilihan itu dipilih sejak kekal. Ya, dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu jadi kita dipilih bahkan sebelum kita ada, sebelum dunia ini ada, kita sudah ditentukan. Nah, berdasarkan itu, maka muncul yang kedua, pilihan itu didasarkan pada anugerah, bukan karena kita berbuat baik. Mungkin kita belum lahir kok, kita belum berbuat apa-apa, Tuhan sudah pilih. Nah, ini berdasarkan anugerah. Tidak berdasarkan, oh kamu baik, ya saya pilih kamu. Kamu baik, makanya aku sayang kamu. Itu kasih manusia, ya kasih manusiawi yang berbalas gitu. Tapi Tuhan itu memilih kita hanya semata-mata anugerah. Nah, kalau kita ada di sini hari ini, kita percaya kepada Yesus, dan kita hari ini menjadi orang percaya, itu adalah semata-mata karena anugerah, bukan karena kita baik atau layak. Tapi benar-benar adalah anugerah yang harus disyukuri. Nah, yang penting apa? Yang penting tujuan dari pilihan itu. Apa tujuannya? Supaya kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, dalam ayat Efesus pasal 1 ayat 4 itu dikatakan begini, Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dipilih itu bukan supaya oh kamu jadi orang Kristen lalu diberkati, kamu karena anaknya kamu akan dipelihara Tuhan. Ya, itu otomatis. Ya, karena bapak mana yang tidak memelihara anaknya? Bapak mana yang membiarkan anaknya itu menderita? Gak ada. Semua akan dipelihara. Itu konsekuensi dari kita dipanggil jadi anaknya. Bukan itu tujuan yang penting. Tujuan yang penting adalah supaya kamu kudus, yang tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah memanggil kita itu supaya kita jadi sama seperti Yesus. Serupa dengan Dia. Itu tujuan mulianya Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan tadi dalam Roma tadi yang kita baca. Ya, dari semula kita sudah ditentukan katanya. Menjadi serupa dengan anaknya. Dari semula kita sudah ditentukan untuk jadi sama seperti Yesus. Kita harus fokus ke situ. Ya, jadi bagaimana sikap kita tahu hal ini? Ya, tidak ada sikap yang baik selain kita bersyukur untuk anugerah yang besar ini. Yang telah memanggil kita bukan karena kita baik, tapi kita dijadikan anak itu karena kasih karunia. Tidak semua orang dapat karunia ini. Ya, kalau semua orang dapat karunia, semua akan jadi anaknya Allah gitu. Ternyata tidak. Hanya orang-orang tertentu yang mendapat kasih karunia ini. Dan saudara dan saya mendapat kasih karunia ini. Naikkan syukur.
Ya, naikkan syukur di sini bukan hanya menyanyi, memuji Tuhan, syukur dengan kata-kata, tapi ungkapkan itu dengan cara hidup kita. Biarlah seluruh hidup kita itu merupakan ungkapan syukur. Ya, hidup kita itu menjadi nyanyian bagi Tuhan. Nah, kalau orang yang di luar Tuhan, ya saudara-saudara kita dari Muslim itu mengerti gitu. Ya, bahwa hidup itu adalah hidup sebagai ibadah. Hidup itu ibadah. Bagaimana kita yang lebih menerima kasih karunia? Ya, mereka selamat karena berbuat baik. Harus berbuat amal. Mereka harus lakukan banyak hal supaya selamat. Kita tidak. Kita selamat tidak dituntut jadi baik dulu. Ya, tapi kita diselamatkan benar-benar karena kasih karunia. Harusnya hidup kita itu lebih dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, sebagai tanda syukur kita. Ya, biarlah seluruh hidup kita itu menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena kasih karunia-Nya. Dan yang penting lagi adalah mari kita fokus kepada tujuan pilihan Allah ini. Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Fokuskan hidup kita ke sana. Arahkan hidup kita untuk jadi sama seperti Kristus. Itu jadi tujuan iman kita. Ya, bukan supaya kita jadi Kristen supaya jadi berkati, jadi kaya. Itu otomatis tidak perlu kita cari. Ya, tentunya dibarengi dengan kerja kita. Ya, kita tidak bisa mengatakan, oh nanti saya dipelihara, diberkati Tuhan, jadi kaya. Tidak usah sorok-sorok kerja. Tidak usah kerja keras. Karena kita ini anaknya Tuhan, akan dilimpahi dengan berkat. Tidak seperti itu. Ya, kita kerja dan kita percaya bagian Tuhan adalah memberkati apa yang kita kerjakan. Bagian Tuhan adalah memelihara hidup kita. Dan itu tidak perlu kita harapkan. Ya, tidak perlu kita doa puasa untuk supaya jadi kaya, diberkati. Mari kita fokuskan hidup kita itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu masa lalu kita. Ketika Tuhan menentukan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yaitu saat sebelum dunia dijadikan. Bagian kita hanya bersyukur dan mari kita fokus. Nah, sekarang masa kini. Nah, masa kini. 2 Korintus 3:18 mengatakan begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu masa kini kita. Ya, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus itu bukan orang-orang yang berusaha hidup jadi lebih baik gitu. Oh, karena saya percaya Tuhan Yesus, saya harus berusaha supaya saya jadi lebih baik. Tidak, orang Kristen itu adalah orang yang dilahirkan baru. Jadi perubahan itu perubahan radikal. Perubahan sampai ke akar-akarnya, lahir kembali menjadi seperti Yesus Kristus. Dan kesanalah kita diarahkan oleh Tuhan. Tadi dikatakan dalam ayat itu kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya keserupaan dengan Kristus itu masih dalam proses. Karena ada kata semakin besar, kemuliaan yang semakin besar. Jadi keserupaan dengan Kristus itu dalam proses. Kita ke sana, dan sekarang kita masih dalam proses. Dalam proses, dan tentunya ini nggak enak. Ya. Segala sesuatu yang akan dijadikan lebih indah, lebih baik, itu pasti nggak enak. Ada bagian-bagian yang harus dipangkas, ada bagian-bagian yang mesti dirubah, dan selamanya perubahan itu tidak nyaman. Ya, ada orang-orang itu yang
Supaya tidak mau berubah. Kenapa? Karena nyaman. Tidak berubah itu enak gitu. Ya sudah biasa begini. Ya, waktu dulu kita mengadakan perubahan-perubahan gitu ya. Mulai dari waktu saya ingat waktu itu saya dapat komentar dari beberapa orang gitu. Ya ketika kita mulai mengadakan kelompok-kelompok, no konsel dulu, kelompok-kelompok gitu. Ada yang berkomentar, wes enak-enak gini kok dirubah-rubah gitu. Kata-kata itu menunjukkan bahwa perubahan itu tidak enak. Kok pasti dirubah? Sudah enak kayak gini. Nah artinya apa yang tidak dirubah itu enak, nyaman sudah, tapi tidak akan berkembang. Sesuatu yang tidak berkembang itu tetap gitu dan itu enak. Nah tetapi sesuatu yang dirubah, diproses menjadi lebih baik, itu sangat tidak nyaman. Dan kini ya masa ini ketika kita hidup dalam dunia ini, kita sedang diproses Tuhan. Kita sedang diarahkan Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 10 mengatakan begini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya ini kata mereka tadi, sebab mereka mendidik kita itu adalah orang tua kita. Ya papa mama kita kan mendidik anak-anaknya, mendidik kita itu dalam waktu pendek. Ya, kita kan didik papa mama kita itu dalam waktu pendek. Kapan? Ya mulai dari anak-anak baru lahir. Bahkan mungkin dalam kandungan kita sudah dididik. Kalau itu penemuan terbaru gitu ya, bahwa sejak dalam kandungan kita masih bisa, orang tua tuh bisa mendidik anaknya dengan ngajak ngomong. Ya bahkan ada orang yang menganjurkan kalau baca Alkitab itu bersuara, supaya janin dalam kandungan itu sudah biasa dengar firman Tuhan. Jadi artinya didikan itu masih sudah bisa dimulai sejak kandungan sampai kita dewasa. Setelah dewasa kan tidak dididik lagi oleh orang tua kita. Kita yang mendidik anak kita. Jadi dalam waktu singkat itu apa? Ya supaya kita jadi baik gitu. Tetapi Allah itu mendidik kita, mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, itu kekal. Nah bagaimana Allah mendidik kita? Ini sudah sering saya sampaikan. Dalam beberapa waktu yang lalu juga saya sampaikan lewat firman Tuhan. Ya, makanya sukailah firman Tuhan, baca, dengarkan. Ya, kalau kita belajar firman Tuhan, itu untuk apa? Mengubah hidup kita. Karena ini menjadi patokan kita gitu. Ya, kita tidak akan berubah sesuai dengan angan-angan kita atau berdasar adat istiadat dalam dunia ini atau apa yang diajarkan oleh manusia, tapi apa yang diajarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pedomannya. Ya, kita akan berubah seperti Yesus dan kita tidak bisa keluar dari firman Tuhan. Kasih firman Tuhan itu, sukai, baca, renungkan, lalu lakukan. Lewat apa lagi? Sesama kita. Sesama kita itu adalah alat Tuhan untuk membentuk kita. Ya, jangan dimusuhi, jangan disingkirkan. Orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang memuakkan, menyebalkan itu kadang-kadang dipakai Tuhan untuk menguji kita, membentuk kita. Ya, kasihilah mereka, terima mereka seperti Tuhan menerima kita. Dan lewat kejadian-kejadian yang kadang tidak enak itu. Ya, tapi lewat kejadian-kejadian itu Tuhan itu bisa membentuk kita, mengajar kita untuk sabar, mengajar kita untuk berharap kepada Tuhan, mendewasakan kita lewat pukulan-pukulan. Itu kejadian-kejadian yang tidak enak, itu merupakan pukulan yang akan merubah kita.
tapi juga lewat kejadian-kejadian yang menyenangkan. Ya, Tuhan itu bisa pakai hal-hal yang menyenangkan untuk apa? Untuk mengubah kita. Tapi kadang-kadang kita lupa gitu. Ya, kalau ada masalah dalam hidup kita, kita baru sadar, oh Tuhan mau merubah saya. Tapi ketika kita diberkati, ketika kita hidup dalam kenyamanan, kita sadar bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu, biasanya tidak. Ya, kalau kita dalam keadaan nyaman itu kita lupa bahwa Tuhan sedang membentuk kita lewat kenyamanan itu. Itu sebabnya Tuhan suka memberikan kita masalah. Ya, karena kalau kita diberi berkat, kita lupa untuk berubah. Maka Tuhan datangkan masalah supaya kita berubah. Mari kita berubah. Ya, bukan hanya karena masalah, tapi mari kita berubah. Ketika kita diberkati, tanyalah kepada Tuhan, kenapa saya hidup nyaman hari ini Tuhan? Kenapa Tuhan berkati saya hari ini? Untuk apa ini? Nah, kita kan lupa. Mari kita masuk dalam proses Tuhan ini. Karena Tuhan membentuk kita dengan segala macam cara. Dan lain-lain itu dengan segala macam cara. Tuhan mau membentuk kita. Dan mengarahkan kita jadi seperti Yesus Kristus. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Ya, Dia tidak pernah gagal dalam pilihannya. Dia menjaga kita, kata Yudas 1 ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dia tidak pernah gagal. Begitu Dia pilih kita, Dia akan jaga kita. Mari kita yakini ini. Ya, Kak, tadi di dalam pilihan itu kan ada 3 tokoh yang saya sebutkan, Calvin, Luther dan Arminius itu. Ya, masing-masing punya pendapat berbeda gitu. Yang mana kita pilih tidak tahu. Ya, ini semuanya benar karena punya dasar gitu. Nah, Tuhan itu tidak pernah gagal dalam pilihannya. Itu biasanya dianut oleh Calvinis. Ya, Calvin dan Arminian enggak. Arminian itu mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ya, bisa hilang. Jadi kalau kita tidak setia, saya murtad, hilang udah. Ya, tapi dalam hal ini saya harus memilih gitu. Saya pribadi dan biarlah kita semua bersikap bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Kenapa? Nah, ayat ini mengatakan Tuhan itu berkuasa menjaga kita dari tersandung. Apapun yang kita alami, kalau kita pilihan Allah, kita percaya bahwa kita tetap akan dipanggil lagi. Kita yang dipilih oleh Tuhan ini menjadi orang-orang yang sudah pasti selamat gitu. Apa? Tuhan berkuasa menjaga. Lalu mungkin kita tanya begini, loh si A itu loh dulu pelayan Tuhan loh. Ada pendeta juga, ada istrinya pendeta yang murtad gitu. Ya, saya tempo hari lihat di YouTube ya. Istrinya pendeta ini masuk ke masjid jadi muslim. Gimana itu? Apakah dia murtad? Belum tentu. Belum tentu. Ya, saya percaya kalau dia anak Tuhan, anaknya Tuhan, lahir dari Allah, satu saat dia akan balik. Anak yang hilang itu adalah anak yang balik itu. Karena dia anak. Kalau misalnya dia hamba yang pergi meninggalkan tuannya, ya misalnya bapak itu punya hamba lalu hambanya tidak kerasan gitu, pergi meninggalkan tuannya, tidak akan balik. Ngapain balik? Ya, dia bisa balik bisa tidak. Tapi karena dia anak, dia pasti balik. Sejauh apapun dia pergi, dia balik. Itu yang saya yakini bahwa orang itu bisa kelihatannya murtad gitu.
Kelihatannya dia meninggalkan Tuhan yang memilihnya. Kelihatannya dia pergi, ya, pindah agama misalnya. Tapi satu saat dia akan balik. Kapan? Tidak tahu. Mungkin saat dia sudah megap sudah mau ditarik nafasnya. Dia ingat firman Tuhan, balik. Itu bisa terjadi, kita tidak tahu. Itu sebabnya kita tidak bisa menghakimi orang. Orang itu karena meninggalkan orang, tidak jadi orang Kristen lagi, neraka dia. Nggak bisa. Nah, kenapa? Karena itu rahasia Allah. Maka saya percaya apa yang Tuhan katakan di sini. Dia berkuasa menjaga kita. Percayalah ini. Itu bukan berarti kita harus berleha-leha gitu. Ya justru ketika kita tahu anugerah Allah yang begitu besar, yang memilih kita bukan karena kita baik, tapi anugerah yang begitu limpah ini diberikan kepada kita, kita harus menjaganya. Kita mesti jaga itu. Ya kasih karunia yang mahal ini. Dan saya percaya setiap orang yang dipilih Tuhan akan dengan sendirinya akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia tidak akan main-main gitu. Nah, karena kalau seorang itu menyadari gitu ya bahwa kalau misalnya ada seorang anak yang terbuang gitu, lalu dipungut seorang, kira-kira anak ini mau berontak meninggalkan, aku tidak mau, atau dia merasa bersyukur karena ada yang menyelamatkan, pasti dia akan bersyukur gitu. Dia tidak akan meninggalkan orang tua yang baik ini, walaupun bukan darah dagingnya sendiri yang mengasihi sedemikian rupa. Dia tidak akan pergi meninggalkan orang tua seperti ini. Bodoh kalau dia pergi meninggalkan orang yang menyelamatkan dia. Nah, saya percaya bahwa setiap orang yang percaya Yesus dipilih oleh Tuhan, karena kasih karunia-Nya ini, Tuhan berkuasa menjaganya. Dan itu bukan berarti kita harus berleha-leha lalu ya pokoknya saya pasti masuk surga kok, tidak apa-apa hidup dalam dosa hari ini. Nah, ada orang berpendapat seperti itu, menganggap enteng kasih karunia Tuhan itu, sehingga dia tidak mau diproses. Nah, bagaimana kalau orang itu tidak mau diproses atau jadi serupa Kristus? Ada orang-orang yang tidak peduli gitu, orang Kristen yang tidak mau berubah, orang Kristen yang jahat. Ada kan? Oh ada banyak itu. Ya, pertanyaan, selamatkah orang kayak gini? Selamat. Karena kita selamat karena iman. Nah, ingat ini ya, kita selamat karena kita percaya. Tapi saya percaya kalau seorang itu sudah menerima Yesus, perhatikan ini, ketika orang itu dipilih Tuhan, dia menerima Yesus, percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus ada di hatinya. Berdasarkan ayat Efesus 1 ayat 13-14, dia dimeteraikan oleh Roh itu. Ketika percaya, artinya apa? Dia ada Roh Kudus di dalamnya. Roma 8 ayat 14-17 katanya. Orang yang punya Roh Allah itu yang memanggil Bapa kepadanya. Artinya semua orang percaya kepada Yesus Kristus, ada Roh Kudus di dalamnya. Nah ini harus kita gusur semua pendapat bahwa Roh Kudus itu yang diterima nanti kalau kita penuh Roh Kudus misalnya. Ini aliran Pentakosta itu biasanya gitu. Nah, ini dulu saya waktu itu kan saya masih di zaman Pentakosta kuno gitu ya. Itu diajarkan kalau tidak berbahasa roh itu berarti tidak punya Roh Kudus. Tidak selamat itu. Makanya orang-orang Pentakosta dulu itu mewajibkan orang itu berbahasa roh. Itu sebagai tanda bahwa dia punya Roh Kudus gitu. Kalau tidak punya Roh Kudus tidak selamat. Waduh. Ini pengajaran yang tidak benar sama sekali gitu ya. Bahwa kita selamat karena iman.
Nah, ketika kita percaya Yesus, karena beriman kepada Yesus, Roh Kudus di dalam kita. Nah, kalau Roh Kudus di dalam kita, Dia pasti akan mengerjakan hidup ini. Dia pasti akan mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, kalau seorang itu tidak berubah, tidak mengalami perubahan sama sekali, ya tetap Kristen dari dulu ya gitu aja, gak ada perubahan. Yang jahat ya jahat, yang suka ngomelan ya ngomelan, marah tetap marah, gak ada perubahan. Gimana orang kayak gitu? Kemungkinan dia belum selamat. Dia belum sungguh-sungguh buka hati kepada Yesus, dan dia bukan anak. Bukan anak, walaupun dia jadi Kristen dari lahir. Walaupun dia aktif di gereja, tapi kalau Yesus belum ada di hatinya, dia bukan anak. Itu sebabnya kenapa banyak orang tidak berubah. Jadi saya percaya kalau orang Kristen itu ada Yesus di dalam hatinya, dia pasti berubah. Dia akan diproses Tuhan dan dia akan berubah. Karena itu rancangan Allah dari semula. Dalam Roma tadi kan, dari semula sudah ditentukan kita jadi serupa dan segambaran dengan anaknya. Nah, Allah akan kerjakan itu. Ya, Tuhan tidak pernah berbohong dengan firman-Nya. Dia tidak pernah main-main dengan firman-Nya, tapi pasti Dia kerjakan itu. Jadi periksa hatimu, kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita, tanya, benar tidak aku ini anak Tuhan ya? Benar tidak aku sudah buka hati kepada Yesus? Kalau belum, masih ada kesempatan untuk bertobat. Buka hatimu. Terima Yesus itu. Dan biarkan Dia bekerja. Nah, bagaimana kita setelah kita tahu bahwa kita sedang dalam proses, yaitu mari kita serahkan diri untuk diproses Tuhan. Serahkan dirimu untuk diperbarui dari hari ke hari. Dalam 2 Korintus dikatakan begini, 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mari serahkan diri untuk diproses, supaya kita bisa menyucikan diri kita, kita terus disempurnakan oleh Allah. Dari hari ke hari, kita hidup dalam proses ini. Serahkan dirimu. Taati apa yang Tuhan mau. Dan bertahanlah dalam kesetiaan menjalani proses. Ya tentunya tidak mudah. Ya saya yakin bahwa proses itu tidak enak. Enak-enak, tidak nyaman, tidak mudah. Tapi mari kita percaya ya, bahwa ketika kita masih dalam dunia ini, kita sudah diproses oleh Tuhan untuk jadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita harus bertahan dengan setia. Ya, biarkan dirimu terus diproses. Alami itu, walaupun mudah, tidak mudah. Ya, tapi berserah dirilah kepada Tuhan. Hari ini kita ada di sini, kita sedang diproses. Bertahanlah terus dalam penyerahan kepada Tuhan. Masa depan, Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, ini ayat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Ada bagian yang saya tulis dengan huruf merah itu. Apabila Kristus menyatakan dirinya, itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kapan kita tidak tahu. Tapi saya yakin tidak lama lagi, ya, karena tanda-tanda sudah dinyatakan, Dia akan segera menyatakan dirinya. Datang kedua kali. Nah, katakan di situ kita akan menjadi sama seperti Dia.
Ini pengharapan masa depan. Ya, serupa Kristus itu masih dalam proses. Ya, kita tahu seperti yang saya sampaikan tadi, kita sekarang dalam proses. Kapan proses itu berakhir? Sampai dia datang. Jadi sampai hari ini, walaupun kita mungkin sudah jadi Kristen itu sudah puluhan tahun. Ya, saya jadi Kristen itu bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, dari Kristen sudah lahir tuh jadi Kristen karena papa mama saya orang Kristen. Tapi saya lahir baru ketika saya berumur 18 tahun. Ya, mulai di umur 18 tahun itu saya jadi Kristen. Sampai hari ini umurnya sudah 69 berapa tahun itu. Proses itu belum selesai, belum. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Atau sampai saya dipanggil pulang. Baru selesai. Nah, ketika Yesus datang dan kita masih hidup pada saat itu. Saat itu kita akan diserupakan dengan Dia. Kita akan disamakan dengan Dia. Dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21 dikatakan begini. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita akan diserupakan dengan Yesus dalam pengertian tubuh kita akan dirubah jadi sama seperti tubuhnya Yesus Kristus. Kapan? Waktu Yesus datang kembali. Itu kalau kita baca di dalam Tesalonika itu, yaitu berbicara tentang ketika Yesus datang, kita yang masih hidup pada waktu itu, kita akan dirubah, tubuh kita dirubah. Dan bersama-sama orang-orang saleh yang diubah waktu itu, kita akan bersama-sama diangkat, bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Dalam keadaan tubuh yang sama seperti Tuhan. Bagaimana tubuh Tuhan itu? Ya, tubuh kebangkitan Tuhan Yesus itu bisa kita baca di dalam Yohanes misalnya. Ya, ketika Yesus bangkit dari kematian, apa yang Yesus alami? Tubuhnya tidak lagi tergantung dengan hukum alam ini. Dia tidak butuh makan, dia tidak butuh tempat, tidak butuh minum, tentunya tidak butuh pakaian. Ketika dia bisa masuk dalam ruangan yang tertutup, ya karena tubuhnya tidak lagi dibatasi oleh hukum alam. Dia bisa masuk dengan tiba-tiba di tengah murid-muridnya. Lalu dia minta makan. Apakah dia butuh makan? Tidak. Tapi dia minta makan itu hanya ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia bukan hantu. Itu tubuhnya dia yang bangkit gitu. Walaupun tidak butuh makan, tapi masih bisa makan. Seperti itulah tubuh kita kelak akan diubah. Yang disebut dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Yang Paulus tulis itu di dalam 1 Korintus 15. Kita akan diubah, tubuh kita sama seperti Kristus. Dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Nah, tentunya kemuliaan kelak, ya tentunya kemuliaan kita kelak itu akan beda-beda. Tidak akan sama. Ya kalau sama berarti Tuhan tidak adil. Ya, tergantung apa? Tergantung kualitas hidup kita sekarang. Ya bagaimana ketaatan kita, bagaimana selama kita hidup dalam dunia ini kita mau dirubah oleh Tuhan, diproses Tuhan menjadi seperti Dia atau tidak. Nah, kemuliaannya akan beda gitu. Kalau sama semua kemuliaannya, berarti Dia tidak adil. Ya, tapi saya percaya Dia adil yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Itu kata 1 Petrus 1 ayat 17. Dia adil. Dan kita akan menuai, kita akan menerima upah kita sesuai dengan perbuatan kita selama kita masih hidup. Ya, jangan berharap nanti atau pesan-pesan kepada anaknya, kalau papa mati,
atau mau mati, tolong didoakan ya. Supaya masuk surga atau diampuni. Nah, kita tidak diajarkan seperti itu. Tapi kita tahu bahwa semua yang kita akan alami itu kelak, kemuliaan yang kita akan alami kelak adalah sesuai dengan apa yang kita buat selama kita hidup ini. Kalau kita mau masuk dalam proses yang mungkin berat, kita masuk dalam proses yang mungkin menyakitkan, kita akan mengalami kemuliaan yang lebih lagi daripada kita yang sekedarnya hidup apa adanya, pokoknya aku tidak jahat sama orang. Tidak, tetapi kita mau masuk dalam proses itu. Ya, puji Tuhan. Memasuki tahun baru yang akan datang ini. Kita ada di minggu yang terakhir hari ini. Dan berapa hari lagi kita masuk tahun baru. Ya, bahkan setiap detik sesungguhnya kita itu makin dekat dengan kedatangan Tuhan. Ya, tiap detik tidak hanya terbatas pergantian tahun kita makin dekat, enggak. Ya, tak detik itu kan makin dekat dengan kematian, makin dekat dengan kedatangan Tuhan. Itu berarti pemuliaan itu makin dekat dan makin jauh, makin dekat. Nah, mari kita terus menyerahkan diri untuk diproses Tuhan, Ya, karena setiap orang yang berharap kepadanya, berharap untuk mengalami perubahan seperti Yesus Kristus itu yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 itu. Yang mengatakan begini, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Ketika kita berharap bahwa satu saat ketika Yesus datang kita akan diubah sama seperti dia, mari kita menyucikan diri sama seperti dia suci. Kita mau cari apa lagi hari-hari ini? Cari duit ya harus. Ya, karena zaman ini zaman sulit, harus meningkatkan bagaimana cara kita mendapatkan keuangan itu. Ya, kita tahu dan kita sadar bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang enak, yang nyaman. Dan kita sadar juga bahwa tahun-tahun ke depan ini akan makin sulit. Tapi jangan sampai lupa ya bahwa kita harus juga mempersiapkan diri kita untuk menyucikan diri, diproses seperti Yesus Kristus. Karena kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di mana Yesus akan segera datang. Apa yang kita kumpulkan dalam dunia ini akan kita tinggalkan. Susah kita hari ini tidak selamanya. Kita akan tinggalkan itu semua. Sukacita hari ini, duit banyak hari ini, kita akan tinggalkan. Tidak ada gunanya lagi ketika Yesus datang. Yang kita bawa adalah bagaimana kita membawa hidup kita ini. Itu sebabnya mari kita belajar menghargai anugerah kita. Ya, bukan hanya dengan kata-kata ucapan syukur kita memuji Tuhan, hargai dengan kehidupan yang terus memuliakan Tuhan. Kita tetap terus dalam proses itu. Jangan beranjak dari proses. Jangan mengatakan Tuhan aku sudah tidak kuat Tuhan. Sudah stop. Yang gini-gini aja lah jadi Kristen. Tidak, tapi mari kita alami perubahan terus. Ya, berubah dalam pembaruan budi itu. Karena saat pemulihan itu sudah sangat dekat. Mari lebih sungguh-sungguh lagi menguduskan diri kita. Sehingga kita layak untuk menghadap Tuhan. Amin. Kuduskan rohku ini ya Tuhanku. Kuduskan jiwa ini ya Tuhanku. Kuduskan tubuh ini ya Tuhanku.
berdiri bersama-sama. Kuduskan rohku ini ya Tuhanku, kuduskan hati ya Tuhanku, kuduskan tubuh ini ya Tuhanku, tak bercacat waktu Kau kembali. Kemuliaan hanyalah bagi. Kuduskan rohku ini Tuhan. Ya Tuhan, kuduskan jiwa ini ya Tuhan. Kemuliaan hanyalah bagi. Kemuliaan hanyalah bagi. Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Ini saatnya kami boleh menyerahkan diri kami ya Tuhan, untuk Engkau proses lebih lanjut lagi Tuhan. Menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami kepada-Mu, agar kami boleh tak bercacat di hadapan-Mu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami percaya Bapa, kedatangan-Mu sungguh tidak lama lagi. Sebabnya mari kami boleh mempersiapkan diri kami ya Tuhan, untuk hari yang besar itu, dengan terus menyucikan diri kami sendiri setiap hari. Sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Terima kasih untuk firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, ingatkan kami terus, dan dorong kami terus Tuhan, untuk mempersiapkan diri kami akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan pada akhir ibadah kami ini, karena kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu, sebab Engkau Allah yang memahami kami, yang mengerti kami, yang memelihara kami. Bawa kami untuk mengalami Tuhan dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Baik lewat masalah yang kami sedang hadapi, sukacita yang kami alami Tuhan, biar kami belajar tentang Engkau. Ya Tuhan, kami serahkan penghidupan kami, seluruh keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, kesehatan kami taruh semua dalam tangan-Mu. Bapak, kami boleh memuliakan Engkau dengan apa yang ada pada kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu. Biarlah kekuatan yang luar biasa itu menjamah mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Berikan pengharapan terus dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari depan kami kepada-Mu.
Beberapa hari lagi kami akan masuk dalam tahun yang baru. Kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tahun boleh berganti, tahun boleh berubah, dunia boleh berubah, tapi Engkau tidak pernah berubah. Itu yang kami andalkan untuk menjadi penghiburan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya sebentar kami meninggalkan tempat ini. Kami percaya tangan-Mu terus menyertai kami, melindungi, tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan kami boleh hidup seperti apa yang Kau mau dimanapun Engkau tempatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di akhir ibadah kami ini. Kami boleh menyerahkan diri dan menyerahkan semua yang ada pada kami kepadamu. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan semua ibadah dan doa kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berkati negeri ini dengan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dengan kedamaian. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah pemimpin, presiden sampai pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Amin. Sekarang saudara-saudara dikasihi Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa itu turun melimpah atas hidupmu, semua yang baik atas yang diberikan oleh Bapa itu. Damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai pikiran dan hatimu. Kau akan cakap menanggung segala sesuatu, dan Roh Kudus menuntun saudara terus mengubah saudara menjadi serupa dan gambar anaknya, sehingga kau menjadi berkat dimanapun kau ada. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.